Kalau pemerintah ini terus ugal-ugalan, tidak ada jalan lain selain people power. Gagal total, diprediksi Sengkuni 1.000 orang. Ternyata aksi people power sepi peminat. Emak-emak bawa spanduk Jokowi mundur, yang datang cuma seuprit. Fix, si tua bangka tak berkutik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Lalu bilang mau mengerahkan rakyat alias people power. Dan juga mau ngacak-ngacak Solo. Pernah membangun aja nggak pernah. Kok mau ngacak-ngacak? Pak Amin Rais mau ancam acak-acak Solo itu, Mas? Yo acak-acak anek wangi. Ya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Aksi people power yang awalnya dianggap garang dan keren ternyata berbuah pahit. Korlap aksi people power di Solo, Nur Rahmat, sebelumnya memperkirakan akan ada lebih dari 1.000 massa yang hadir. Dia bilang banyak warga yang antusias dan menghubungi dia dari berbagai daerah sejak Rabu karena mau menuju ke Solo untuk ikut aksi. Aksi people power yang digelar di sekitar gedung umat Islam Jalan Kartopuran, Solo, Jawa Tengah pada Jumat 7 Juli hanya diikuti segelintir orang. Menurut pantauan media, tak banyak yang mengikuti aksi tersebut. Hingga aksi dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, hanya sekitar 150-an orang yang berkumpul di sekitar mobil orasi. Di lokasi aksi pun tampak sejumlah spanduk yang diantaranya berbunyi Jokowi gagal urus negara dan usut tuntas ijazah palsu Jokowi. Tampak satu mobil pick-up warna hitam terparkir di gerbang gedung umat Islam. Mobil tersebut digunakan sebagai panggung orasi. Saat menyampaikan orasi, koordinator lapangan Nur Rahmat memastikan aksi people power berbeda dengan makar sehingga tidak melanggar undang-undang. Ia mengatakan aksi ini merupakan bentuk cawe-cawe rakyat untuk negara. Ia menuding saat ini pemerintah telah dikendalikan oleh oligarki dan pengusaha hitam. Menurut saya, umat Islam Indonesia itu sedikit banyak agak lupa bahwa perintah jihad fisabilillah. Nur pun mengklaim aksi ini digelar untuk mengembalikan pemerintah ke jalur yang benar. Adapun aksi people power di Solo sedianya digelar di Bundaran Geladak tak jauh dari kantor Balai Kota Solo, tempat berkantor Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Namun pentolan Tiga Bintang sekaligus inisiator aksi people power di Solo, Mudrik Sangido, mengatakan aksi dialihkan ke depan gedung umat Islam atas permintaan petugas dari Polda Jawa Tengah. Mudrik pun mengklaim aksi ini tak memiliki afiliasi maupun kepentingan politik apapun. Ia mengatakan warga berhak bergerak lantaran berbagai saluran aspirasi di parlemen di berbagai tingkatan mengalami kemacetan menyerap aspirasi rakyat. Memalukan. Ternyata people power cuma dihadiri seratusan orang. Mudrik pun mengklaim aksi ini tak memiliki afiliasi maupun kepentingan politik apapun. Ia mengatakan warga berhak bergerak lantaran berbagai saluran aspirasi di parlemen di berbagai tingkatan mengalami kemacetan menyerap aspirasi rakyat. Memalukan. Ternyata people power cuma dihadiri seratusan orang. Ini mah minion power. Harusnya aksi ini dibikin lebih heboh dengan iming-iming door prize sertifikat kepemilikan lahan di surga sekian hektar. Atau minimal ada hadiah motor atau mobil. Dijamin yang hadir akan membludak ratusan ribu orang. Ya minimal kasih nasi bungkus gratis lah. Kalau tidak ada imbalan, siapa pula yang mau datang ikut aksi dan panas-panasan di jalan? Yang paling kasihan adalah Amin Rais. Sudah capek koar-koar tapi tidak laku. People power kelas teri dari tokoh politik senior yang kelas teri juga. Sehingga aksinya pun kelas tarkam. Hahaha. Teriak paling kencang tapi aksinya loyo super parah. Ini kemungkinan memang bermasalah di sektor konsumsi yang kurang lezat. Bisa jadi sponsor tidak ada yang tertarik sehingga para peserta hanya dihadiahi dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya. Artinya aksi ini tidak mendapat respon baik dari masyarakat. Rakyat tidak merasa negara ini butuh people power. Hanya kelompok sakit hati yang merasa presiden harus segera dilengsarkan dari jabatannya. Lucu-lucu memang umat minoritas pendemo ini yang mengusung kata people power, mengklaim bahwa apa yang mereka suarakan adalah sudah mewakili suara rakyat. Padahal mayoritas rakyat tidak terwakili.
rakyat justru puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Bahkan 80% tingkat kepuasan masyarakat. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Partai-partai seperti Demokrat dan PKS pelan-pelan juga akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Blunder Anies berujung survei jeblok. Denny Siregar sebut Anies Baswedan sebagai sosok ambisius. Menuju Pilpres 2024 bisa halalkan segala cara untuk menang? Waduh, nggak bahaya tak? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan yang bersaing hanya 3 nama, maka Ganjar Pranowo mendapat dukungan 35,9%, kemudian Prabowo Subianto 32,8%. Kemudian Anies Baswedan 20,1% dan ada 11%, 11,3% yang belum tahu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Seperti yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017, ketika Anies Baswedan benar-benar menikmati hasil dari politik identitas yang sangat berbahaya untuk kesatuan Republik Indonesia. Calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya pegiat media sosial Denny Siregar. Denny mengatakan calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan adalah sosok yang ambisius dan bisa melakukan segala cara agar menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Denny melansir dari Cokro TV pada Senin 29 Mei 2023. Denny juga menambahkan, elektabilitas Anies kata dia terus menurun jika dibandingkan dua capres lainnya yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Bahkan ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, Denny sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Partai-partai seperti Demokrat dan PKS pelan-pelan akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Dan kelihatan semakin kesini prediksi itu semakin mendekati kenyataan. Melihat surveinya Anies selalu anjlok di setiap lembaga-lembaga survei yang kredibel mengeluarkan hasil surveinya. Diketahui sebelumnya, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC kembali merilis tren elektabilitas 3 bakal calon presiden. Hasilnya, peran elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meningkat, terutama usai deklarasi bakal capres oleh PDI Perjuangan dari yang awalnya 33,2% pada April 2023. Elektabilitas Ganjar meningkat menjadi 39,2% di awal Mei 2023. Saya pribadi tidak terkejut saat melihat bagaimana semakin tingginya popularitas yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Karena elektabilitas tinggi ini adalah bukti masyarakat ingin seorang pemimpin yang merakyat. Ganjar sendiri telah membuktikan kedekatannya dengan masyarakat. Dia tak hanya turun hanya dalam kampanye saja. Namun begitu, hal berbeda terjadi pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Direktur SMRC, Denny Irvani, mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo cenderung stagnan, sementara Anies justru menurun. Bahkan mantan Menteri Pendidikan tersebut diketahui mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat seiring mendekatnya ajang perebutan kursi nomor 1 di Indonesia. Hal itu menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, karena ada tren kepuasan Jokowi yang meningkat. Tren kepuasan publik terhadap Jokowi sendiri mengalami kenaikan dari November ke Desember 2022. Pada November, trennya berada di angka 66,2%, lalu meningkat menjadi 71,3% pada Desember. Berkaca dari pola tersebut, wajar jika Anies disebut sebagai antitesa dari Jokowi, sebab saat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan pada November, elektabilitas Anies justru meningkat hingga 32,2%. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto pun punya pandangan serupa. Ia menilai wajar jika suara Anies Baswedan mengalami penurunan, karena selama ini Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi.
Sehingga ketika kepuasan terhadap Presiden Jokowi naik, otomatis elektabilitas Anies mengalami penurunan. Itu merupakan kognisi masyarakat. Nasdem sebagai partai yang mengusung bakal calon Presiden Anies Baswedan tidak mau mendudukan kandidatnya itu sebagai vis-a-vis terhadap Joko Widodo. Karena sampai saat ini Nasdem tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir. Meskipun PDIP yang menjadi partai tempat Jokowi berasal ingin agar 2 menteri Nasdem ditendang dari kabinet. Bagaimana kalau menurut Anda?